Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita berkesempatan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fikih Asmaul Husna. Dan kita nikmati saja ya, muqaddimah, pengantar yang panjang ya. Sebagaimana alhamdulillah kitab Riyadhus Shalihin nyatanya ya khatam ya. Maka kita bermohon kepada Allah diberikan umur yang berkah, ya, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah bermanfaat apa yang disampaikan oleh penulis dari berbagai macam pendahuluan. Kita baru saja atau di pertemuan yang lalu menyelesaikan tentang apa? Keutamaan ilmu tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan berbicara di bab yang ketiga, keniscayaan. Apa keniscayaannya? Kepastian. Pengaruh Asmaul Husna pada penciptaan manusia dan alam semesta. Dalam pengantar ini, penulis ingin mengajak kita merenung sebagai apa? Gambaran global di awal. Sebelum nanti kita apa? Secara terperinci mempelajari satu persatu dari nama-nama Allah, dan otomatis kita akan mempelajari sifat-sifatnya. Maka setiap nama itu memberi pengaruh pada apapun yang Allah lakukan, termasuk dalam menciptakan apa? Kita manusia dan menciptakan seluruh alam semesta. Secara sekilas misalnya apa? Siapa? Kok bisa? Menteri Dalam Negeri. Peran apa? Minta tolong Pak Budi atau Fatul. Minta tolong Pak Budi. Misalnya apa? Nama Allah Al-Alim, Maha berilmu. Maka semua yang Allah ciptakan itu sudah tepat, nggak ada yang keliru, gitu ya. Misalnya apa? Ada di antara kita yang diciptakan tinggi, masya Allah. Tapi ada yang diciptakan nggak tinggi. Ada yang diciptakan besar, ada yang diciptakan kecil. Semua sudah pas, nggak ada yang keliru, gitu ya? Makanya orang yang hasad, apa hasad? Dengki. Itu hakikatnya tidak ridho dengan ketetapan Allah. Nyapa kayak dhuwur, aku gak dhuwur. Nyapa kayak sugih, aku gak sugih. Maka orang yang faham tentang Asmaul Husna, insya Allah membantu dia mengatasi penyakit apa? Hasad.
Itu contohnya. Dan kita yakin, kita hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dan pasti Allah telah menciptakan apa? Manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Maka ibu-ibu, mungkin sekarang juga ketularan bapak-bapak, sebagian bapak, apa? Nggak usah operasi plastik, ungkur plastik gitu ya. Nah. Plastik apa ya? Itu kan berarti tidak puas dengan apa yang Allah tentukan, tetapkan. Padahal Allah sudah menyatakan itu sudah yang terbaik. Nah, kita baca apa yang disampaikan oleh penulis di bab ini. Berkata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, setelah diterjemahkan, salah satu langkah yang paling tepat dan bermanfaat bagi seorang hamba Allah untuk meninggikan derajatnya, membantunya untuk mengenal Allah lebih sempurna, mewujudkan kecintaan kepadanya yang hakiki, dan selalu bisa memuji keagungannya adalah dengan memperhatikan secara seksama dan merenungkan lebih dalam tentang apa? Keniscayaan, kepastian adanya pengaruh Asmaul Husna dan sifatnya Allah pada penciptaan manusia dan alam semesta. Kita diajak untuk merenungkan apa? Ayat-ayat kauniyah, yang itu semakin menguatkan kita tentang keyakinan apa? Pada ayat-ayat qauliyah, bahwa semua yang Allah ciptakan, bahkan pada diri kita, menunjukkan apa? Sifat-sifat Allah yang sempurna, nama-nama Allah yang terindah. Makanya kita memang disuruh apa? Tadabbur alam. Tapi tadabbur alam juga gak usah munggah gunung. Bagi yang gak seneng kayak saya munggah gunung, yang pelaku sandalan-dalan ini kan ya tadabbur alam, gitu ya. Nah, jadi tadabbur alam itu bukan kegiatan khusus gitu ya. Nah, kadang teman-teman ini mengkhususkan kegiatan ayo tadabbur alam. Lah bendino ya wedi pelaku itu ya. Sawah ya. Makanya dalam beberapa kesempatan saya ingatkan, gitu ya. Ini bapak-bapak yang apa? Ternak teri gitu ya. Nganter anak, nganter istri gitu ya. Maka apa? Bisa digunakan kesempatan nganter anak itu untuk menanamkan apa? Akidah. Contoh, nganter anak kan biasanya pagi ya. Napa sore? Oh, sore jemput. Ditunjukkan, iki lho le, iki lho nduk. Kowe ndelok enggak? Matahari iki aben dino. Saka ngendi? Kowetan. Nanti kamu belajar atau sebagian sudah belajar bahwa matahari itu bintang yang paling besar, gitu ya. Maksudnya jajaran apa? Matahari itu bintang ya. Bintang yang paling besar, bintang yang paling terang. Nah, matahari sakmono gedene itu saja tunduk patuh kepada Allah. Lah awake dhewe enggak usah didelok sekolah bulan. Lagi naik pesawat, gitu ya. Kita kalau sudah naik pesawat, ketokan enggak kepala kita di bawah sana? Hah? Wes hilang kita ini. Enggak usah dilihat dari bulan. Lah kita ini yang kecil kok suka ngeyel sama Allah. Itu berarti sudah apa? Tadabbur alam. Lewat seperti ini, melewati sawah.
Seringkali kita melihat ya, padi yang sudah siap panen, ternyata apa? Malam nggak tahu angin atau apa, ambruk semua. Tapi subhanallah, apa yang bisa kita lihat? Yang sini ambruk, yang sini nggak ambruk. Apa pelajaran yang bisa kita tanamkan? Iki lho nduk. Rezeki iki sing mentokke ora Pak Tani. Yen karepe Pak Tani yo iki panen kabeh, apik kabeh. Sesuk ganti motor anyar, mobil anyar. Wis hitungane nritik. Lah kok sesuk? Nah. Subhanallah. Jadi tadabbur alam nggak harus kemana? Sarangan, batu, mana lagi? Pantai. Enggak, wah bendino kita ini lihat alam. Maka dengan memperhatikan alam di sekitar kita, kita ini semakin yakin dengan kebesaran Allah, keagungannya, semakin mencintainya, memuliakannya, mengagungkannya. Kenapa? Karena pasti ada korelasi antara nama-nama sifat Allah dengan apa yang Allah ciptakan. Allah Maha sempurna, maka ciptaannya juga sempurna. Tapi sempurna dalam taraf apa? Makhluk. Dan sempurnanya makhluk tentu sangat berbeda dengan sempurnanya siapa? Sang Khalik. Seluruh alam semesta dan komponen di dalamnya, Masya Allah ya bahasanya, yang terdiri dari langit, bumi, matahari, bulan, malam dan siang, serta apa? Gunung, laut, gerak, serta diamnya semua makhluk. Ini semua komponen yang menyusun alam. Termasuk apa? Saya ngomong, saya diem. Saya ngomong jenengan diem. Ini semua komponen yang menjadikan alam ini apa? Berjalan. Jadi bukan hanya bergerak, diam itu bukan juga bagian apa? Yang menjadikan alam semesta ini apa? Berjalan. Makanya saya ini termasuk ustadz yang sensitif. Kalau ada jamaahnya saya ngomong, kok jamaahnya ada yang ngomong gitu ya, khususnya ibu-ibu gitu ya. Ustadz Teo apa galak gitu ya, bukan galak, sayang sama jamaahnya. Wong diterangke malah ngomong karo kancane ya. Bukan ngomong dhewe loh. Kalau ngomong dhewe bahaya ya. Maka kita tegur. Kenapa? Ya prosesnya, kalau guru itu mengajar, murid itu diam. Tapi diam nggih ampun keturun gitu ya. Nah, diam itu memperhatikan. Maka subhanallah, semua komponen ini apa? Tak lain merupakan bagian dari keniscayaan, kepastian pengaruh nama Allah dan sifatnya. Dinukilkan dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, dari kitab beliau Madarijus Salikin, seluruh jagat raya ini merujuk kepada Asmaul Husna dan kepada hakikatnya. Alam semesta ini cerminan dari apa? Nama-nama Allah yang terindah. Makanya kemarin bagi yang hadir, yang menyimak pembahasan Asmaul Husna di MSH, yang sedang kita pelajari apa? Nama Allah Al-Jamil. Innallaha jamilun. Allah Maha Indah. Di antara kesimpulan yang bisa kita ambil, Allah itu indah zatnya, indah namanya, indah sifatnya, indah perbuatannya. Nah, kalau Allah indah perbuatannya, tidak usah pakai quote. Tahu nggih quote?
Apa quote itu bahasa sederhananya? Kutipan nasihat. Kadang sebagian tuh menuliskan kalau sedang dapat musibah, apa quote-nya? Semua akan indah pada waktunya. Loh, indah kok dadak nunggu waktunya. Kalau kita yakin semua ketetapan Allah itu indah, ya kapanpun, apapun itu indah. Kita sehat maupun sakit semuanya indah. Duit gak duit indah. Guyu nangis ya tetap indah. Sehingga nggak usah lagi ngomong apa, semua akan indah pada waktunya. Hah? Nah, berarti kan apa? Kita nggak terima lagi, aku loro lagi, welek, aku randuwe duit lagi, elek. Enggak, semuanya indah. Karena Allah Maha Indah. Maka seharusnya quote-nya apa? Setiap saat semuanya indah. Semua keadaan semuanya indah. Gitu ya. Lagi harmonis indah. Lagi ada masalah, ya indah. Nah, gitu ya. Subhanallah. Maka orang yang benar-benar telah memahami Asmaul Husna akan belajar untuk selalu bisa berhusnudzon kepada Allah. Karena memang begitulah hakikatnya. Jadi, maka seluruh jagat ini representasi cerminan dari Asmaul Husna. Alam semesta ini tiada henti memanggil dan menunjukkan adanya Asmaul Husna tersebut. Cuman masalahnya, afala tubsirun, afala tatadzakkarun, afala taqilun. Kan gitu kan? Apakah kalian mau berpikir? Apakah kalian mau mengingat? Apakah kalian mau melihat? Atau kita ini pasif. Kita ini hanya statis, hanya sing dibikin dunya and dunya. Subhanallah. Maka sebenarnya seluruh alam ini menyeru kita, membuktikan kepada kita tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang terindah. Lantas kondisi itu diperjelas melalui ucapan lisan dan situasi yang tengah berlangsung. Apalagi itu didukung dengan ayat-ayat qauliyah. Serupa dengan apa yang disitir dalam syair. Sebagaimana seorang penyair pernah mengatakan, ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika ra'asailu. Renungkanlah semesta jagat raya ini, atau kalau diterjemahkan letterleks, renungkanlah cermatilah baris-baris. Kita kalau mencermati, membaca itu kan baris-baris tulisan ya. Nah, alam semesta ini juga baris-baris tulisan. Maka sutur itu jamak dari satrun. Satrun itu baris tulisan. Alam semesta ini juga sebenarnya bisa dibaca bagi yang mau membaca. Fa innaha, ketahuilah bahwa ia itu ada. Alam semesta ini dari siapa? Minal malikil a'la ilaika rasailu. Sebagai lembaran risalah dari sang penguasa, sang maharaja tertinggi, ditujukan untuk siapa? Untukmu. Seakan Allah sedang berkirim surat kepada kita. Apalagi kita di Indonesia yang dikatakan Zamrud Katulistiwa.
Apa yang nggak ada di negeri kita? Gitu ya. Semua ada. Sak korupsi ini nggih ada. Maka ini yang kita sudah sampaikan sejak kemarin tentang apa? Renungan kemerdekaan. Nah, yang Masya Allah begitu luar biasa dirayakan, tapi kadang hanya berhenti pada perayaan, hanya secara seremonial. Kemerdekaan yang sesungguhnya kapan? Ketika kita benar-benar merdeka dari penghambaan selain Allah. Merdeka yang sebenarnya apa? Kita kerahkan seluruh kemampuan kita untuk mentaati Allah. Dan Pak Presiden sendiri ya, beberapa tahun yang lalu sempat menyampaikan, Indonesia ini bisa bubar. Ingat ya, pidato kampanye beliau di kampanye yang lalu kalau nggak salah. Bukan yang kampanye ini loh ya, kampanye yang lalu. Indonesia bisa bubar kalau tidak dikelola dengan baik. Tinggal dicari aja jejak di digital nih. 2030. Dan sebuah negara bubar itu bukan perkara baik. Negeri Sabak bubar, Persia Romawi bubar. Bahkan yang kita kenal, kita dekat, apa? Soviet bubar. Dan kita mendengar berita ada banyak kerusuhan hari ini di sana sini, gitu ya. Maka jangan lupa doakan kebaikan untuk negeri kita. Para pemimpinnya maupun rakyatnya diberikan petunjuk. Jangan cuman merayakan, gitu ya. Tapi akhirnya perbuatannya apa? Tidak menghargai perjuangan para pahlawan. Salah satunya tadi apa? Korupsi. Dan korupsi itu sebenarnya dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas. Kita kenal istilah apa? Warung mentung gitu ya. Nah, kalau kelihatan plat nomornya plat nomor jauh, itu ya. Kadang tukang ojek, kadang tukang becak, wong adoh gitu ya. Subhanallah. Sebenarnya yang berkhianat itu ya masalah kesempatan saja. Maka subhanallah, semua yang Allah ciptakan ini adalah surat yang sedang Allah sampaikan. Tinggal kita mau baca atau tidak. Gitu kan? Wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Telah tertulis dalam risalah itu, yaitu di alam semesta ini akan sudah ditulis, yang jika engkau renungkan isinya, jika kamu mau membacanya, niscaya terbukti bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Segala sesuatu kalau yang dituju selain Allah apa? Batil. Menikah, mencintai pasangan, kalau yang dituju selain Allah apa? Batal. Batil itu kan bahasa Indonesianya apa? Batal. Gimana batal, Ustaz? Lah kalau kita tujuan menikah tidak karena mencari ridho Allah, lah kenapa dulu mau nerima masnya? Masya Ustaz, gagah. Itu ya. Dulu pangkat apa? Pas nikah? Paling rendah. Oh, ya. Pas gagah-gagah ya. Masih muda. Pak Arifin dulu juga gagah ya. Masya Allah. Lah kalau nikahnya karena gagah, opo gagah itu awet? Gitu ya. Kecuali diformalin ya. Pas gagah-gagahnya suntik formalin kan awet gagah ya. Yang suaminya pun demikian. Ngopo ngelamar biyen?
Wahyu, gitu ya. Apa ayunya awet? Ya enggak, gitu ya. Mesti ada faktor apa? Gitu ya. Enggak ibu-ibu? Mau mandi susu tiap hari ya? Kalau termakan usia gimana ibu-ibu? Ya, tetap mulai ada. Kok mulai ada? Masya Allah. Maka menikah itu yang dicari ridhonya Allah. Maka ketika Rasulullah membicarakan tentang calon pasangan, wanita dinikahi karena 4 hal, tapi utamakan apa? Agamanya. Calon suami pun demikian. Idza ja'akum man tarawna dinahu wa khuluquhu. Kalau ada calon menantu laki-laki datang, yang kamu ridhoi apa? Agama dan akhlaknya. Bukan pangkatnya dan golongannya, bukan. Sudah golongan berapa, Dik? Yang ditanyakan kok gitunya gitu ya. Langsung mundur ya. Enggak cocok dengan diselamatkan dari mertua materialistik ya. Ya sebenarnya bukan materialistik, anak warbo apa ini apa gitu ya. Anak warbo pakani apa gitu ya. Ge sego to. Maka subhanallah, hakikatnya semua yang kita kerjakan seharusnya untuk siapa? Untuk Allah. Kalau enggak, batal. Makanya apa? Dalam hadis yang pernah kita pelajari, ad-dunya mal'unun atau mal'unatun. Dunia ini terlaknati. Dan semua juga terlaknati kecuali apa? Zikrullah. Mengingat Allah. Wa mawalah, dan apa yang Allah cintai. Wa alimun wa muta'allimun, dan orang yang berilmu atau orang yang mau menuntut ilmu. Paling enggak kita yang paling bontotnya. Mau bilang berilmu ya kita jauh. Cik atoh ya. Paling enggak kita ini mau nuntut ilmu sehingga terselamatkan dari apa? Laknat. Maka semua di dunia ini apa? Batil. Kecuali apa? Yang ditujukan bagi Allah. Tushiru bi itsbatis sifati li rabbiha fasamituha yahdi wa man huwa qailu. Lembar demi lembar risalah itu membuktikan sifat-sifat Rabb-nya. Semua yang ada di dunia apa? Semakin membuktikan keyakinan kita tentang Allah, maka diam pun sekaligus sebagai petunjuk. Tidak terjadi sesuatu, itu sudah menjadi petunjuk. Ada yang membuat kita itu tidak melakukan sesuatu. Ada yang membuat kita diam. Termasuk berarti apa? Siapa penulis risalah itu sesungguhnya. Yaitu menunjukkan siapa Allah penulis risalah itu sesungguhnya, yaitu pencipta alam semesta ini. Anda tidak akan melihat adanya bukti paling konkret atas sesuatu melainkan petunjuk penciptaan makhluk pada sifat-sifat penciptanya, kesempurnaan sifat dan hakikat nama. Ya seperti kita apa? Melihat ini namanya apa? Smartphone, HP pintar. Berarti ini menunjukkan yang punya ide membikin ini orang-orang pintar. Jadi jangan sampai kita hanya berhenti apa? HP ini api, HP ini canggih. Orang yang pandangannya jauh berarti apa? Lihat yang punya ide, yang rancang ini, yang bikin ini. Ini berarti juga luar biasa. Berarti yang bikin ini, nah, gitu ya. Yang menciptakan manusia yang kita anggap pintar kan gitu. Jadi subhanallah, kita akan semakin kagum dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pengetahuan yang paling baik dan mulia. Setiap nama dari nama Allah
Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat khusus. Apalagi ketika nanti kita sudah masuk dalam pembahasan. Setiap nama menunjukkan sifat. Dan kadang satu nama menunjukkan banyak sifat. Nanti akan dijelaskan juga dalam pengantar. Ada nama yang menunjukkan satu sifat, ada nama yang menunjukkan banyak sifat. Setiap sifat dari nama itu memiliki konsekuensi. Sebelumnya, sesungguhnya nama Allah adalah sifat-sifat terpuji dan sempurna. Ini nanti juga akan dijelaskan. Di antara bukti indahnya nama Allah, setiap nama pasti mengandung sifat. Dan sifat itu bukan sekedar sifat, tapi sifat yang paling sempurna. Setiap sifat dari nama itu memiliki konsekuensi. Dan setiap sifat itu karena pasti mulia, ada konsekuensinya. Dan juga perbuatan. Baik perbuatan yang tidak membutuhkan objek. Kalau dalam bahasa Indonesia ada kata kerja yang butuh objek dan tidak butuh objek. Masya Allah. Transitif, intransitif. Gitu ya. Kalau aktif pasif itu maklum sama majhul. Gitu ya. Kalau ini lazim dan muta'addi. Kalau dalam bahasa Arabnya ada kata kerja yang tidak butuh objek. Misalnya Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Itu sudah kalimat sempurna. Tapi kalau doroba Muhammadun, Muhammad memukul, itu kalau dalam bahasa Arab belum sempurna. Karena siapa yang dipukul? Itu ya. Itu namanya transitif, intransitif. Ada yang lazim, tidak butuh objek, maupun yang membutuhkan kehadiran objek. Dinamakan muta'addi. Dengan demikian, misalnya yang tidak butuh objek, al-hayyu, maha hidup. Itu ya. Maka hidup itu tidak butuh objek. Tapi misalnya al-khaliqu, mencipta. Ada yang diciptakan. Ya, alhamdulillah, jangan lulus ya bahasa Indonesia. Jadi insya Allah bisa memahami ya. Saya nggak tanya lulus bahasa Arabnya ya. Masih proses ya. Tapi bahasa Indonesia kan sudah lulus ya. Dengan demikian setiap perbuatan pasti tidak terpisahkan dari objek yang sudah menjadi tuntutan dari adanya perbuatan. Itu untuk sifat yang muta'addi. Sehingga demikian halnya dengan perbuatan Allah, baik berupa penciptaan makhluk, perintah, pahala, dan termasuk siksanya. Semua itu tak lain adalah pengaruh dari Asmaul Husna dan konsekuensinya. Suatu hal yang mustahil meniadakan perbuatannya dari objek yang diciptakannya. Allah menciptakan, ya berarti ada objek yang diciptakan. Lalu meniadakan sifatnya dari perbuatannya tersebut. Nah, ini orang-orang yang kadang terjangkit dengan ilmu filsafat, otak-atik otaknya gitu ya. Oh ini nggak mungkin, ini yang bikin ruwet belajar tentang Asmaul Husna. Juga meniadakan asmanya, yaitu namanya, dari sifat itu. Apalagi meniadakan zatnya dari nama dan sifat tersebut. Ya ini sedikit tingkatan orang itu meniadakan eksistensi Allah. Itu ada yang meniadakan sifatnya sebagian. Ada yang sampai meniadakan namanya. Ada yang sampai mengatakan Allah tidak ada. Ini yang paling parah. Sampai berkeyakinan ateisme. Dan semua ini sebenarnya ada peran hawa
nafsu. Apa? Orang itu ingin terbebas dari aturan. Karena kalau dia mengakui Allah ada, konsekuensinya apa? Harus tunduk kepada aturan Allah. Kalau dia mengakui Allah Maha melihat, berarti seharusnya dia selalu merasa dilihat oleh Allah. Berarti nggak boleh sembarangan berbuat. Maka kadang orang itu cocok dengan pendapat yang keliru. Kenapa? Karena cocok dengan hawa nafsunya. Padahal sebenarnya dia sedang mengkhianati apa? Fitrahnya. Hati nuraninya sebenarnya berontak. Lawang adanya makhluk ciptaan, ya mestinya ada yang menciptakan. Itu ya. Maka orang itu sebenarnya apa? Menyimpang karena apa? Ingin tunduk kepada hawa nafsunya. Tidak mengherankan jika di dalam Al-Quran ditemukan sanggahan Allah atas orang-orang musyrik yang meniadakan perintah, larangan, ganjaran ataupun hukumannya. Makanya orang-orang musyrik itu, bagi yang sudah belajar gitu ya, yang menyimak pembahasan tafsir Juz Amma, di Juz Amma surat-suratnya kebanyakan apa? Makkiyah. Cirinya surat Makkiyah itu apa? Ayatnya pendek-pendek. Suratnya juga tidak panjang-panjang. Dan pembahasannya fokus kepada pembahasan apa? Tauhid, khususnya berkaitan juga dengan iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena orang-orang musyrik itu menolak beriman kepada hari akhir. Dan di antara sebabnya apa? Karena mereka nggak ingin bertanggung jawab nanti di akhirat. Mereka ingin berbuat semaunya di dunia. Kalau orang ingat ada pertanggungjawaban di akhirat, mestinya dia tidak akan berbuat semaunya di mana? Di dunia. Dia akan berhati-hati. Wong donya ki senenge sedelok. Gitu ya. Sekarang ini kalau mau sugih, ya susah kan wong sugih sakniki. Wong sugih sakniki susah betul. Lah, gitu ya. Sebule yang ketokan tabungane orang sekarang nggak berani nabung. Kalau abah tabungannya akeh konangan PPATK, Masya Allah. Tuku aset juga konangan. Terus duitnya doko tembok. Bukan hanya doko lemari ya, doko tembok. Masya Allah. Apa nggak rugi gitu ya? Pangan rayap. Pangan rayap malah. Baik rayap tenanan maupun rayap yang lain ya. Subhanallah. Apa nggak susah seperti ini? Pinginnya sugih seneng-seneng, tapi ternyata sugih malah susah sekarang ini. Tersiksa. Makanya apa? Kesenangan dunia itu singkat. Nanti ruginya akhirat berkepanjangan. Itu kalau orang iman kepada akhirat. Makanya orang musyrik nggak mau iman kepada akhirat. Kenapa? Dia takut mempertanggungjawabkan dosa-dosanya di dunia. Maka dia menolak eksistensi akhirat. Dan semua itu Allah bantah. Orang yang mengatakan hal itu telah melabeli Allah dengan sifat yang tidak pantas dan terlarang baginya. Dan orang yang tidak percaya akhirat, tidak percaya pahala, tidak ada siksa, itu sebenarnya telah berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Berarti adanya dunia ini sia-sia. Kenapa? Karena ada perintah, ada larangan, kok tidak ada balasan.
Saya sering contohkan dalam beberapa kesempatan, misalnya jenengan apa? Mau 17-an. Kok halaman rumahku banyak rumput, banyak ini kan. Nyeluk tonggone sing biasa resik-resik. Mas, longgar? Nggih. Iso resik-resik nggonku? Nggih. Nggih, suwun nggih. Sesuk ya, hari Minggu. Nggih, siap. Budal isuk-isuk semangat. Wah, iki pas momen ngene, pas randuwe duit ana sing ngeki gawe. Bayaran. Sing dibikin apa? Bayaran. Esuk moro yo ora ana sarapan. Hah? Kesel leren yo ora ana kopi, ora ana jajan. Awan barang kok yo ora ana mangan awan. Oh, iki arep didobel kabeh iki. Hitungane apa? Resik ya. Lepas ini. Sing dibayangke yo minimal 200 gitu ya. Sarapan ora, jajan ora, mangan awan ora kan gitu ya. Terus sore sudah selesai bersih semua. Bu, Pak, sampun beres tuh ya. Oh nggih Mas, matur suwun. Kira-kira gimana? Kerja disuruh ini, disuruh itu, jangan yang itu, jangan yang ini, terus zong. Kira-kira komentarnya gimana? Iki wong waras apa namanya? Manusia saja menyuruh ini, melarang itu, ada balasannya. Bagaimana Allah yang maha kaya, Allah yang maha bijaksana? Tidak mungkin ada perintah, ada larangan, terus nanti apa? Mati serampung. Tidak mungkin, tidak bijaksana. Gitu kan? Maka secara logika pun akhirat bisa dilogikakan. Karena adanya apa? Penciptaan, adanya perintah larangan untuk adanya ganjaran. Maka orang yang tidak percaya dengan hari akhirat berarti sedang berprasangka buruk kepada Allah. Perbuatan itu merupakan perbuatan keji bagi yang menyimpulkan demikian. Orang yang mengatakan Allah seperti itu sama sekali tidak mengagungkan serta memuliakan Allah, sebagaimana firman Allah mengenai suatu kaum yang menolak kenabian, pengutusan para rasul, dan diturunkannya kitabullah. Misalnya dalam surat apa? Al-An'am ayat 91. Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah, tidak menghargai Allah sebagaimana mestinya. Kapan itu? Idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Ketika mereka berkata, menuduh Allah tidak menurunkan suatu pun kepada manusia. Padahal sudah diutus para rasul, sudah diturunkan kitab yang memberi penjelasan sangat gamblang. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari kebenaran hari kiamat, pahala dan siksanya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan mereka tidak mengagungkan, menghargai Allah sebagaimana mestinya. Ketika mereka tidak beriman kepada hari akhir, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih. Padahal nanti bumi seluruhnya akan dalam genggaman Allah, dan pada hari kiamat, yaitu pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Dan nanti masih ada penjelasan-penjelasan lain tentang apa kaitannya semua ini. Baik, kita berhenti di poin ini dulu. Kita nikmati saja ya penjelasan dari penulis. Bismillah. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Bagaimana hukumnya pinjaman? Apa ini? Mudah. Apa ibu-ibu? Pinjam modal. Oh, modal. Usaha di bank syariah. Pinjam modal usaha di bank syariah.
semua dalam Islam itu tergantung akadnya. Gitu ya. Maka kalau jangan bertanya, ya perlu dikirimkan ke saya. Seperti apa klausul perjanjiannya. Tapi yang saya berikan gambaran global, kalau namanya usaha, kok pinjam modal? Namanya apa? Pinjam modal. Berarti kalau pinjam, ya kembalikan utuh. Satu, itu ya. Kalau namanya pinjaman, berarti kembali utuh. Jangan ada kembali lebih. Kalau kembali lebih apa? Berarti riba. Alhamdulillah nggak ada lebih, Ustaz. Cuman harus bayar administrasi. Lah administrasi ini namanya riba. Cuman dikamuflase dengan bahasa administrasi. Itu ya. Oh enggak Ustaz, bukan pinjam modal, kita kerjasama. Berarti investasi. Kalau bahasanya investasi, apa? Siap untung juga harus siap rugi. Maka dilihat klausulnya. Apakah modal yang disertakan nanti itu kalau terjadi kerugian bagaimana? Ditanggung investor. Apa? Ya enggak harus semua modal kembali utuh. Namanya rugi. Tapi kalau ketika terjadi kerugian, investornya minta modalnya kembali utuh, ini juga tidak benar. Gitu ya. Lah mana ada Ustaz investor yang mau seperti itu, rugi. Ya berarti nggak usah investasi. Gitu ya. Makanya ini saya sampaikan sebelumnya. Kalau dengan kok ditawari investasi apa? Wah ini nggak bakal rugi. Nggak usah diterima. Abal-abal. Karena salah satu prinsip muamalah ada untung harus ada potensi rugi. Jadi ingat itu prinsip-prinsip sederhananya. Nah, secara detailnya harus dilihat klausulnya. Tapi kalau garis besarnya ini terpenuhi, ya monggo. Karena kadang gitu ya, yang dilabeli syariat itu ya pada labelnya saja. Belum tentu apa secara prakteknya benar-benar sesuai dengan syariat. Loh tapi sudah ada dewan pengawasnya, Ustaz. Ya. Dewan pengawasnya juga manusia. Gitu kan? Yo kadang lali, gitu. Monggo. Iya. Kami memang melancang ini. Iya. Apabila seandainya si yang jadi ada peminjam, ada yang dipinjami. Iya. Ini masih lanjutan ini ya. Yang dipinjamin itu tadi itu mengungkapkan terima kasihnya. Jadi memberikan lebih gitu. Apa dihubungi riba. Misalkan saya pinjam 1 juta gitu. Saya pribadi ini terima kasih. Saya memberikan entah itu berupa roti, entah itu berupa uang. Yang intinya bukan saya diikat oleh yang peminjam tadi. Mengembalikan itu dihubungi apa? Bagaimana kalau kelebihan itu sebagai ungkapan terima kasih? Maka ada beberapa catatan. Yang pertama, tidak boleh ada perjanjian di awal. Yang kedua, tidak boleh menjadi sebuah tradisi. Yang tahu sama tahu. Maka kalau ada dua hal ini masuk hukum riba. Yang ketiga, tidak boleh terjadi dalam rentang peminjaman. Jadi kalau jenengan misalnya tadi apa? Pinjam 1 juta, masih nyicil. Tiap bulan mengembalikan apa? 100. Terus apa? Pas ketemu membawakan panen pisang. Ini saya panen pisang. Kalau dulu-dulunya sebelum punya pinjaman itu apa? Memang terbiasa. Kalau panen nganter gitu kan. Ya tidak apa-apa. Tapi baru biasa nganter kapan? Setelah punya pinjaman. Maka ini pisang riba.
Ya kan? Jadi riba itu nggak harus berupa duit. Kalau sebelum punya pinjaman ketemu ya paling say hello salaman. Begitu punya pinjaman apa? Kalau ketemu mijeti, ya kesel, kabari, gitu. Pijetan riba, gitu. Sebelum apa? Punya hutang, nggak pernah nawari minjemkan motor, nggak pernah nawari minjemkan mobil. Begitu punya hutang apa? Arep lunga to, wis nganggo mobilku daripada nyewa. Ini mobil riba. Tapi kalau terjadinya rasa terima kasih tadi apa? Spontanitas. Tidak ada ikatan di awal, bukan kebiasaan lingkungan, dan terjadinya di akhir masa pinjaman. Pas melunasi sambil bawa apa? Buah, sambil bawa roti. Pinjamnya 1 juta digenapi 1.500.000. Aku bener-bener mbok tulungi wingi. Iki terima kasih. Kok akeh men? Ya wis ora apa-apa. Aku ya pas ana rezekine akeh. Boleh. Karena Rasulullah melakukan yang seperti itu. Kapan? Ketika melunasi, bukan ketika rentang apa? Pelunasan. Yes. Wallah. Tapi demikian yang bisa kita baca, diskusikan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.